Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulinda Shanturi. NPM saya 2014-0217. Hari ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan hasil kelompok kami yang berjudul pengembangan media berbasis lingkungan. Di sini saya akan menggunakan laptop sebagai pacuan saya dalam menjelaskan pengembangan media berbasis lingkungan. Mata kuliah Media dan Bahan Ajar Bahasa Indonesia Sekolah Dasar yang diampu oleh Bapak Rahmat Afandi Dongoran. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang terdiri dari saya Yulinda Shanturi dengan NPM 2014-0217. Berikutnya ada Sesti Redikasi Hombing 2014-0203. Berikutnya ada teman saya yang bernama Rahma Widiana Hasibuan, NPM 2014-0179. Berikutnya ada Debbie Silvia Harahap, NPM 2014-0148. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu pengembangan media berbasis lingkungan. Pengembangan media berbasis lingkungan sekitar perlu dilakukan oleh pendidik untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Keefektifan pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan menyimak, berbicara, kosakata, membaca, dan menulis. Adapun cara pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama ada perpustakaan. Perpustakaan merupakan media yang baik terutama untuk pembelajaran yang berstatus peserta didik. Karena media pengembangan lingkungan di sekitar perpustakaan dapat menambah wawasan anak murid dalam tata cara bertanya kepada orang lain atau tata cara meminta tolong kepada orang lain. Contoh pembelajarannya, peserta didik bersama pendidik mengunjungi perpustakaan. Yang kedua, peserta didik bertanya kepada tugas bagaimana cara meminjam buku atau hal lainnya. Karena ini dapat membantu bahasa murid tersebut menjadi lebih sopan dan baik ketika ingin bertanya ataupun meminta tolong kepada orang lain. Yang ketiga, peserta didik membaca buku atau surat kabar atau majalah yang digemari. Yang keempat, peserta didik harus melaporkan hasil bacaannya secara tertulis kepada pendidik atau guru yang melaksanakan media pembelajaran di lingkungan perpustakaan. Selanjutnya ada pasar tradisional. Pasar tradisional dapat digunakan sebagai media pembelajaran untuk materi yang berkaitan dengan budaya. Media ini dapat dimanfaatkan untuk materi menyimak dan berbicara. Contoh pembelajarannya, peserta didik bersama pendidik pergi ke pasar tradisional yang terdekat dengan lingkungan sekolah atau lingkungan rumah peserta didik. Yang kedua, peserta didik berusaha menawar sesuatu dan membeli kalau harganya sesuai. Karena itu dapat membantu murid tersebut menggunakan bahasa yang baku, baik dan sopan, dan pandai dalam berbicara kepada orang lain, dan dapat menyimak apa perkataan penjual yang ada di pasar tradisional tersebut. Yang ketiga, peserta didik menyampaikan kesan dan pesannya setelah kunjungan ke pasar tradisional tersebut dalam bentuk tertulis. Karena akan mengasah pola pikir atau mengasah pikiran murid tersebut dalam hal yang baru mereka rasakan di luar lingkungan sekolah. Berikutnya ada tempat wisata. Materi budaya dapat menggunakan wisata sebagai media belajar. Media ini dapat digunakan untuk pembelajaran menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Contoh pembelajarannya, peserta didik dan pendidik melakukan kunjungan wisata ke suatu tempat. Contohnya ke wisata Museum TB Silalahi yang ada di Balige, Sumatera Utara.
Berikutnya, peserta didik menyimak cerita berdirinya Museum TB Silalahi selama di perjalanan yang akan diceritakan oleh pendidik atau guru. Kemudian setelah sampai di museum tersebut, peserta didik akan melakukan atau akan melaksanakan tugasnya yang telah diberikan gurunya, seperti mencari tahu apa saja yang ada di museum itu dengan cara bertanya kepada petugas-petugas yang ada di museum tersebut. Maka itu akan membantu murid tersebut membantu wawasan murid tersebut dalam hal berbicara dengan menggunakan kata yang sopan, baik. Berikutnya, mereka akan menuliskan hasil pertanyaan-pertanyaan mereka ke dalam tulisan. Apa rasa mereka setelah mereka melakukan pembelajaran ke tempat wisata, dan apa saja yang mereka temukan di sana, dan rasa apa yang mereka rasakan saat melakukan pembelajaran tersebut. Selanjutnya, ada kekurangan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, memakan waktu cukup lama untuk mempersiapkan media pembelajaran tersebut. Yang kedua, siswa akan cenderung beraktivitas sendiri di luar aktivitas pembelajaran, karena yang biasanya mereka belajar di lingkungan sekolah, kini belajar di luar lingkungan sekolah. Mereka akan lebih sering bermain daripada melaksanakan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, kekurangannya wawasan guru terhadap kegiatan pembelajaran yang hanya biasanya dilakukan di kelas saja. Selanjutnya, ada kelebihan pembelajaran media berbasis lingkungan. Yang pertama, menghemat biaya karena memanfaatkan benda-benda yang telah ada di lingkungan. Yang kedua, praktis dan mudah dilakukan, tidak memerlukan peralatan khusus seperti listrik dan media elektronik seperti kegiatan di kelas. Yang ketiga, memberikan pengalaman yang lebih nyata kepada siswa yang mengakibatkan pembelajaran menjadi lebih konkret dan tidak hanya verbalis. Baiklah Pak, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf karena saya masih dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.